Bayangkan seorang pemimpin yang naik tahta saat balita, dibayangi oleh ibu tirinya yang kuat, namun kemudian bangkit menjadi penakluk terhebat di masanya, memperluas kerajaannya hingga ke puncaknya. Ini bukanlah kisah fiksi, melainkan kisah nyata Thutmose III Firaun yang dijuluki Napoleon dari Mesir. Pemerintahannya yang berlangsung dari tahun 1479 hingga 1425 sebelum Masehi adalah masa keemasan bagi Mesir kuno, penuh dengan kemajuan budaya, militer, dan arsitektur yang luar biasa. Meskipun namanya mungkin tidak sepopuler Tutankhamun atau Cleopatra, warisan Thutmose III sungguh tak tertandingi. Dari 17 kampanye militernya yang legendaris hingga kontribusinya yang abadi bagi peradaban Mesir, Anda akan dibuat takjub oleh apa yang ia tinggalkan. Jadi, mari kita melangkah mundur melintasi waktu dan menyelami dunia Thutmose III yang menakjubkan. Thutmose III yang dijuluki Napoleon dari Mesir, memimpin 17 ekspedisi militer dan memperluas wilayah Mesir secara dramatis, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sejarah dan budaya bangsanya. Pemerintahan Thutmose III menandai era keemasan Mesir, dengan kemajuan pesat dalam bidang seni, pendidikan, dan tata kelola pemerintahan, yang menunjukkan kepemimpinan visioner dan warisan abadi yang ia ciptakan. Perjalanan Thutmose III menuju kekuasaan dimulai pada usia yang sangat muda, yaitu 2 tahun. Karena usianya yang masih belia, ibu tirinya yang ambisius, Hatshepsut, mengambil alih kendali sebagai wali dan kemudian menobatkan dirinya sendiri sebagai Firaun. Selama bertahun-tahun, Thutmose III berada di bawah bayang-bayang Hatshepsut. Namun, setelah kematian Hatshepsut dan ia berhasil memegang tampuk kekuasaan penuh, Thutmose III tidak membuang waktu dan segera melancarkan serangkaian kampanye militer yang pada akhirnya akan mengukuhkan warisannya sebagai salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah. Di bawah komando Thutmose III, tentara Mesir melakukan 17 ekspedisi militer yang mengesankan. Melalui kampanye-kampanye ini, Mesir kuno mencapai puncak ekspansi teritorialnya. Ia berhasil menaklukkan berbagai wilayah, memperluas dominasi Mesir dari Nubia di selatan, melintasi Levant, hingga ke tepi sungai Efrat di utara. Setiap kampanye direncanakan dengan cermat, menunjukkan kejeniusan strategi dan kemampuan logistiknya yang luar biasa. Salah satu momen paling menentukan dalam karir militernya adalah pertempuran Megiddo. Dalam pertempuran legendaris ini, Thutmose III menghadapi koalisi pangeran-pangeran Kanaan yang memberontak. Dengan keberanian dan kecerdikan taktis yang tak terduga, ia memimpin pasukannya melalui jalur sempit yang dianggap mustahil oleh musuh, mengejutkan mereka dan meraih kemenangan telak. Kemenangan di Megiddo ini tidak hanya memadamkan pemberontakan tetapi juga secara tegas menetapkan Mesir sebagai kekuatan dominan yang tak terbantahkan di wilayah tersebut selama berabad-abad. Namun, kehebatan Thutmose III tidak hanya terbatas di medan perang. Ia menyadari bahwa sebuah kekaisaran yang luas membutuhkan pemerintahan yang efisien untuk dapat bertahan. Oleh karena itu, ia menerapkan reformasi administrasi yang penting. Thutmose III memperkenalkan langkah-langkah untuk merampingkan birokrasi yang rumit, membangun kendali terpusat yang lebih kuat, dan mempromosikan kemakmuran ekonomi di seluruh wilayah kekaisarannya. Ia menempatkan pejabat-pejabat setia dan memastikan aliran upeti dan pajak berjalan lancar, yang mendanai proyek-proyek ambisiusnya. Thutmose III juga adalah seorang pembangun yang hebat, meninggalkan jejak arsitektural yang monumental. Selama pemerintahannya, ia memerintahkan pembangunan berbagai kuil megah, monumen, dan obelisk yang menjulang tinggi. Banyak di antaranya masih berdiri kokoh hingga saat ini. Di Karnak, kompleks kuil terbesar di Mesir, ia menambahkan banyak bangunan, termasuk aula festival Thutmose III sebagai bukti keagungan dan baktinya kepada para dewa. Salah satu proyek pembangunannya yang paling menakjubkan adalah kuil pemakamannya, yang dikenal sebagai kuil jutaan tahun. Terletak di tepi barat sungai Nil di Thebes, kuil ini didedikasikan untuk pemujaan abadi Thutmose III dan para dewa utama Mesir. Kompleks yang luas ini berfungsi sebagai pusat keagamaan dan peringatan, dirancang untuk memastikan perjalanannya yang sukses ke alam baka dan keabadian namanya. Selain itu, Thutmose III adalah seorang juara seni dan budaya. Di bawah pemerintahannya, seni Mesir mengalami masa Renaissance dengan fokus pada relief yang rumit, patung yang hidup,
dan stele yang mendetail. Gaya artistik pada masanya menunjukkan tingkat kehalusan dan keahlian yang tinggi, mencerminkan komitmen Thutmose ketiga untuk tidak hanya menaklukkan tetapi juga untuk melestarikan dan memperkaya warisan budaya bangsanya. Hebatnya lagi, Firaun yang sibuk berperang ini adalah seorang penulis yang produktif. Thutmose ketiga dengan cermat mencatat kampanye militernya, keyakinan agamanya, dan pencapaian administrasinya di dinding kuil dan gulungan papirus. Prasasti-prasasti ini, terutama Tawari Thutmose III di Karnak, memberikan wawasan yang sangat berharga bagi para sejarawan modern tentang strategi militer, politik, dan kehidupan di Mesir pada masa itu. Menyadari pentingnya perdagangan internasional, Thutmose ketiga meluncurkan ekspedisi perdagangan yang luas. Ia mengirim utusan ke negeri-negeri jauh seperti Pant, kemungkinan besar Somalia modern untuk menjalin hubungan diplomatik dan memperoleh barang-barang mewah seperti dupa, mur, gading, dan emas. Ekspedisi ini tidak hanya memperkaya Mesir tetapi juga memperluas pengaruh budayanya. Sebagai seorang Firaun, Thutmose ketiga adalah pengikut setia Amun-Ra, dewa utama negara Mesir. Ia menganggap Amun-Ra sebagai pelindung ilahinya dan ayah spiritualnya, yang memberinya kekuatan untuk menang. Ia mendedikasikan sebagian besar kekayaan hasil penaklukannya untuk membangun dan memperindah kuil-kuil untuk menghormati dewa tersebut, terutama di Karnak, memperkuat hubungan antara Firaun dan para dewa. Menariknya, pemerintahan Thutmose ketiga juga menyaksikan kebangkitan wanita-wanita berpengaruh. Tentu saja, yang paling menonjol adalah Ratu Hatshepsut, ibu tirinya, yang memerintah sebagai Firaun sebelum dia. Meskipun Thutmose ketiga kemudian menghapus banyak catatan tentang Hatshepsut, pemerintahannya sendiri membawa stabilitas dan kemakmuran yang menjadi fondasi bagi keberhasilan Thutmose di kemudian hari. Dalam panggung dunia kuno, Thutmose ketiga adalah seorang diplomat yang ulung. Ia terlibat dalam pertukaran diplomatik yang rumit dengan kerajaan-kerajaan tetangga seperti Babilonia, Mitanni, dan Het. Melalui surat menyurat dan pertukaran hadiah, ia membentuk aliansi strategis dan menjaga keamanan serta pengaruh Mesir di panggung internasional. Keberhasilan militer Thutmose ketiga yang fenomenal menjadi legenda dan menginspirasi generasi penguasa dan jenderal di masa depan. Kejeniusan strategis dan kampanye militernya yang tanpa henti dipelajari dan dijadikan acuan, menjadikannya salah satu pemimpin militer besar yang paling dihormati dalam sejarah, sejajar dengan nama-nama seperti Alexander Agung atau Julius Caesar. Warisan Thutmose ketiga bertahan lama setelah kematiannya. Meskipun beberapa penggantinya mencoba meremehkan pencapaiannya dengan menghapus namanya dari monumen, pemerintahannya tetap diakui sebagai salah satu periode yang paling signifikan dan transformatif dalam 3 milenium sejarah Mesir kuno. Sebagai cerminan karakternya, Thutmose ketiga menerima gelar Ma'at Kara, yang berarti keadilan adalah jiwara. Gelar ini melambangkan komitmennya yang mendalam terhadap Ma'at, konsep Mesir kuno tentang kebenaran, keadilan, dan keteraturan kosmis, nilai-nilai yang ia junjung tinggi sepanjang pemerintahannya yang panjang. Di medan perang, Thutmose ketiga dikenal karena disiplin militernya yang ketat. Ia menanamkan kode etik dan disiplin yang tak kenal kompromi di antara pasukannya, memastikan kesetiaan mutlak dan efektivitas tempur yang maksimal. Kedisiplinan inilah yang menjadi salah satu kunci utama keberhasilan militernya yang berkelanjutan. Thutmose ketiga juga merupakan pelindung pendidikan dan pembelajaran. Ia mendorong pendirian sekolah dan lembaga pendidikan tinggi, mempromosikan kegiatan intelektual, dan memastikan adanya kelas birokrat dan pemimpin yang terdidik dan cakap untuk mengelola kekaisaran yang luas. Secara keseluruhan, pemerintahan Thutmose ketiga menandai masa kejayaan budaya dan intelektual di Mesir. Seni, sastra, dan ilmu pengetahuan berkembang pesat di bawah perlindungannya, membawa kemajuan signifikan di berbagai bidang pengetahuan yang membentuk peradaban Mesir. Setelah wafat, makam Thutmose ketiga dibangun di lembah para raja yang tersembunyi. Meskipun makamnya dijarah pada zaman kuno, penemuannya pada akhir abad ke-19 memberikan wawasan berharga tentang praktik pemakaman kerajaan, seni, dan kepercayaan Mesir kuno tentang kehidupan setelah mati. Dampak Thutmose ketiga terhadap Mesir kuno benar-benar tidak bisa dilebih-lebihkan. Penaklukan militernya memperluas batas-batas Mesir ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Reformasi administrasinya memastikan stabilitas kekaisaran,
dan perlindungannya terhadap budaya meninggalkan warisan artistik dan intelektual yang kaya. Ia mengubah Mesir menjadi sebuah kekaisaran adidaya dan selamanya membentuk jalan sejarahnya. Sebagai kesimpulan, fakta-fakta menakjubkan tentang Thutmose ketiga ini mengungkapkan potret seorang pemimpin visioner yang benar-benar merevolusi Mesir kuno. Kehebatan militernya yang tak tertandingi, reformasi administrasinya yang cerdas, dan dukungannya yang tak tergoyahkan terhadap budaya menempatkannya dengan kokoh di jajaran Firaun terbesar dalam sejarah panjang Mesir. Warisan abadi Thutmose III sang penakluk dan pembangun, terus memikat para sejarawan dan penggemar sejarah hingga hari ini, menjadi pengingat abadi akan pencapaian luar biasa dari seorang penguasa yang benar-benar luar biasa.